Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita terlahir berbeda dalam hal kemampuan. Ada yang terlahir orang kaya, tetapi ada juga yang terlahir dalam keadaan sederhana dan miskin. Dalam situasi keadaan seperti ini, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Selain kita harus berpasrah kepada Tuhan dan meminta Dia untuk selalu menolong kita. Orang kaya atau orang yang beruang akan selalu menjadi kaya kalau tetap mengusahakan dalam kerja keras untuk bukan hanya menambah, tetapi mempertahankan kemampuannya untuk hidup sekarang maupun nanti. Orang yang miskin atau yang sederhana akan tetap seperti itu kalau tidak mau bekerja keras untuk mempertahankan hidupnya. Tidak perlu untuk menjadi kaya, tetapi hidup sesuai dengan apa yang mampu, sesuai dengan apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Tetapi orang yang kaya pun akan menjadi miskin kalau tidak berusaha untuk melanjutkan hidupnya dengan mempergunakan kekayaannya itu demi Tuhan dan juga sesama. Tetapi orang miskin bisa akan menjadi kaya jika dia terus bekerja keras untuk mendapatkan segala sesuatu, sambil juga dia tidak melupakan tentang akar hidupnya, bahwa dia pun menjadi kaya karena usaha dan kerja kerasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, meskipun kita berbeda, terlahir ke dunia ini dalam hal kemampuan, tetapi hal masuk kerajaan surga dan memperoleh hidup yang kekal, kita itu sama, yaitu memiliki jalan yang sama, yaitu beriman dan percaya kepada Kristus sebagai kekayaan sejati yang selalu dikejar, harus diraih, dan harus diimani oleh setiap kita. Ketika Yesus didatangi oleh seorang muda yang kaya, dia bertanya kepada Yesus, apa yang menjadi syarat seseorang untuk masuk atau mengalami kehidupan kekal? Yesus mengatakan ada dua hal. Ketika dia menjawab bahwa segala sesuatu, yaitu yang berhubungan dengan hukum-hukum Tuhan yang termaktub dalam 10 perintah Allah telah dia lakukan sejak masa muda, Yesus mengatakan itu belumlah cukup. Mentaati perintah-perintah Tuhan tidaklah atau bukanlah menjamin seseorang untuk masuk ke dalam kehidupan kekal. Ada satu lagi, yaitu menjual semua milik dan kemudian mengikuti Kristus, mengikuti Yesus yang menderita, disalib untuk keselamatan kita, mempercayai Dia sebagai jalan kebenaran dan hidup. Yesus mengatakan bahwa sangat sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Masih lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Dasar dari perumpamaan Yesus ini adalah, kalau kita ada yang pernah pergi ke Yerusalem, kota ini dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi. Di situ ada 2 pintu, yaitu pintu gerbang yang lebih besar dan juga pintu yang lebih kecil-kecil disebut lubang jarum. Pada pagi sampai hampir petang, pintu gerbang itu dibuka dan orang bisa keluar masuk melalui pintu itu. Tetapi menjelang malam hanya dibuka pintu kecil-kecil itu yang disebut lubang jarum itu. Pada petang hari orang ketika pulang dari bersiara atau ke ladang,
ataupun mencari nafkah, mereka menunggangi onta. Onta dimuati dengan begitu banyak barang. Sudah pasti onta tidak akan bisa masuk di lubang kecil itu. Dia harus melepaskan barang-barang itu supaya kemudian dia bisa menunduk sedikit, baru bisa masuk ke dalam lubang jarum itu atau pintu-pintu kecil itu. Apa artinya? Yesus menginginkan supaya untuk mengikuti Tuhan, kita harus melepaskan segala-galanya. Kita tidak terikat dan melekat pada harta kekayaan kita. Kita harus mengosongkan diri. Kita harus memberikan semua itu, dan supaya kita bisa dengan bebas memasuki kehidupan yang kekal. Kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan, dua Tuhan, kepada Mamon dan kepada Kristus sendiri. Kita harus secara utuh menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Kitab Kebijaksanaan mengatakan kebijaksanaan lebih tinggi nilainya daripada harta kekayaan apapun. Untuk menjamin seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, tentu dia harus melakukannya dalam sebuah proses dengan memakai kebijaksanaan Tuhan. Kita memandang di kesekitaran kita banyak orang yang berkekurangan. Baiklah yang mempunyai kemampuan atau orang kaya memberi perhatian kepada orang-orang yang kecil. Karena bagi Tuhan, kerajaan Allah itu, kita dengar tadi dalam bait pengantar Injil, diperuntukkan untuk orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Bukan orang-orang yang memang dalam pengertian miskin secara material. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita dalam perayaan ini mau bersyukur karena Tuhan telah memberikan segalanya kepada kita. Kita tidak harus membanding-bandingkan apalagi membangga-banggakan apa yang ada pada kita. Tetapi baiklah itu semua, segala apa yang kita punya, baik kekayaan ataupun uang, itu menjadi sarana kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Marilah kita saling membantu satu dengan yang lain untuk memperkenalkan Kristus yang menjadi kekayaan rohani yang utama. Dan kepada Dialah kita mempersembahkan semua apa yang ada pada kita untuk kemuliaannya. Dan yang kedua, marilah kita juga saling memberikan atau memperkaya satu dengan yang lain dalam iman, harap, dan kasih. Karena kerajaan Allah itu, hidup yang kekal itu, bukan semata-mata diperuntukkan untuk mereka yang miskin ataupun mereka yang memiliki kekayaan. Tetapi kerajaan Allah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki kehendak baik.